Oke, teman-teman, selamat bertemu lagi ya kita. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial apa, Bang? Video tutorial. Yang ini dia, Des. Ada 3 video yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu penggunaan UI komponen pada Ionic. Dasarnya aja ya, teman-teman. Soalnya saya juga masih belajar. Dan yang kedua, itu penerapan input data dan output data. Yang ketiga, menyimpan data dan pengambilan data menggunakan local storage yang ada di Google Browser atau Google Chrome ya, teman-teman. Terus gimana Bang? Apa langkah-langkahnya? Oke, sekarang kita kan kemarin di video saya sebelumnya itu udah menginstal Ionic, Android Studio dan kawan-kawannya yang untuk ngoding Android ya teman-teman. Jadi project yang kemarin kita lanjutkan. Sekarang buka proyekan Android yang kita install kemarin itu ya teman-teman. Seperti biasa langsung aja kita running si localhost-nya. Jangan PowerShell ya teman-teman, gunakan CMD. Perintahnya apa Bang? Perintahnya jalanin Ionic Start. Itu seperti biasa ya teman-teman. Ketik Ionic Server. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dia bakal kebuka Chrome kita secara otomatis harusnya ya. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, ini dia. Kita ke tampilan sini aja ya. Kita pakai yang bebas, teman-teman mau pakai apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana sih letak-letaknya komponen-komponen yang ada di sini ya teman-teman. Ini kenapa saya backgroundnya hitam karena sesuai tema laptop saya itu background apa menggunakan tema gelap ya teman-teman. Harusnya kalau misalnya menggunakan tema putih, si browsernya juga tampilannya putih juga ya teman-teman. Jadi saya akan jelasin nih. Ini tuh ada di mana sih sebetulnya nih? Apa namanya? Si bacaan-bacaan ini sebetulnya ada di mana? Terus pakai stylenya juga kayak gimana? Jadi yuk kita ulik aja langsung. Pertama-tama kita masuk ke halaman ini dulu teman-teman nih. Ya, kita masuk ke namanya SRC. Dan di SRC di sini banyak folder lagi ya teman-teman. Di sinilah tempatnya app kita ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngoding backend maupun front end maupun back end, jadi ada di sini. Jadi sistemnya Ionic ini satu halaman itu satu folder ya teman-teman. Untuk bikin halaman baru tuh gimana nanti itu video berikutnya mungkin karena saya sekarang akan membahas tidak 3 hal tadi saja, yaitu apa sih komponen dasar di Ionic, terus di ngituin local storage-nya, terus input dan output datanya mungkin. Oke, di sini buka namanya home, terus ini dia homepage HTML. Nah, homepage HTML ini adalah tampilan yang tadi tampil di dalam browser kita, teman-teman. Nah, di sini dia. Nggak percaya, teman-teman, ini tampilannya. Oke, kita coba acak-acak ya. Yang ini nih ya. Ready to create an apps. Nah, ini ya. Ready to create an app. Oke, kita coba ASD, ASD, ASD. Oke, apakah berubah? Kita refresh. Nah, ini dia. Berubah toh? Jadi ini ini tuh ibarat kata halaman bodinya ya teman-teman, halaman konten. Jadi gini teman-teman, di Ionic ini sebetulnya kan menggunakan framework Angular. Nah, kalau semisal teman-teman kebingungan, itu kok bisa ya? Stylenya dikit banget, nggak ada kelas-kelasnya gitu. Jadi di sini tuh ibarat kata kita kalau semisal di website itu make framework yang namanya Bootstrap ataupun Tailwind ya sepertinya. Jadi kita tinggal manggil aja kalau semisal di mana di website itu kan kita pakai kelas, terus kelasnya apa misalkan text center. Nah, langsung kepanggil kan kalau misalnya pakai Bootstrap atau itu. Nah, kalau di Ionic ini seperti ini teman-teman. Misalkan kita lagi butuh card. Nah, card ini kita tinggal lihat aja. Nah, kita mau pakai apa nih? Angular, JavaScript, React, atau Vue. Nah, berhubung saya ingin menggunakannya Angular, jadi bawaannya seperti ini. Nah,
Si promnya itu Ionic Card Header. Misalkan card header itu dia untuk digunakan di atas ini nih teman-teman. Nah, oke. Ini tuh kayak stylenya si bawaannya Angular lah, ibarat kata. Kalau semisal kita ini tuh nggak dipakai, misalkan kenapa sih bang harus pakai Ion Toolbar, Ion Title dan segala macam dan bla 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 misalkan. Oke, kita buktiin ya teman-teman. Ini kita hapus dulu, coba terus kita copy yang tadi, kita paste yang tadi, yang kita masukin tadi ya. Coba hasilnya kayak gimana nih? No, bisa teman-teman lihat ya. Bisa di zoom ya teman-teman. Nah ini nih, lihat perbandingannya. Kalian tuh lihat ya kan, blank ini tadi pas dipakein style itu kan enak ya. Terus dihilangin stylenya, tampilannya kurang menarik teman-teman. Jadi kayak jelek aja gitu ya. Jadi itu fungsinya. Kalau misal teman-teman ingin diperjelas ya, kita refresh. Nah, balik lagi. Jadi ini tuh ibarat kata kalau misal toolbar ini, Ion toolbar, nah yang ini nih, kalau semisal di website itu adalah apa ya, navbar teman-teman, navbar ya, navbar itu namanya. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Oke, semoga penjelasan saya ini lumayan jelas ya. Mohon maaf kalau semisal kurang jelas karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang kita nextnya ngapain ya? Oke teman-teman, saya lupa akan satu hal. Sebelum next ke berikutnya, salah. Kita eh, sedikit pahami dulu nih, apa sih? Kok tiba-tiba di sini ada div eh, yang ID-nya kontainer ya teman-teman. Terus juga di sini kok tiba-tiba strong, terus tiba-tiba di sini ada P-nya, targetnya blank segala macam itu. Jadi kita bahas sedikit teman-teman. Jadi, div ID container ini, dia tuh sama aja halnya kayak Ionic header, Ionic toolbar, dan segala macam. Cuman ini ibarat kata kelasnya. Ya, kelas buat di mana bang? Buat di homepage SCSS ini teman-teman. Nih, ya. Jadi tadi di sini ID container kehubung ke sini nih teman-teman. Nah, apa style container ini di sini teman-teman. Nah, kenapa tadi di sononya itu sebentar. Di sini itu teksnya center ya. Kenapa ini bisa center? Karena di sini tuh dibungkus oleh kontainer ini teman-teman. Nah, div ketemu div yang ID-nya kontainer. Andai kalau semisal eh, apa si div konten ID-nya konten si div yang ber-ID kontainer ini dihilangkan, apa yang terjadi tuh? Kira-kira apa? Menurut saya sih ini tuh nggak bakal berfungsi karena ya si ID center ini nggak ngisi apa-apa. Karena dicoba aja ya. Misal, kita pindahin ke sini misalkan ya. ID container ini kita komentarin dulu. Oke? Apa yang bakal terjadi? Otomatis stylenya hilang dong. Karena yang di kontainer ini nggak dipang apa style yang di kontainer ini tidak terpanggil di sini. Oke? Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia bakal ke pojok atas kiri. Nah, kenapa? Karena yang ada stylenya defaultnya si Ionic ini semua software sih menurut saya kayak misalkan kalau nggak pakai style apapun, dia bakal mentoknya di pojok kiri atas ini ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini harus dibungkus. Terus juga ini, kenapa ini ada strong bang? Nah, strong ini kita lihat teman-teman. Strong ini bisa kita lihat yang ready to create an app ini bacaannya lebih tebal toh, lebih tebal dari bacaan start with Ionic UI component juga ya kan, lebih besar karena ini tuh ini ini tuh kayak apa ya, bawaan HTML juga bisa ini strong itu, jadi kayak ibarat kata teksnya lebih gede dan lebih bold gitu ya. Oke, terus di sini kenapa bang Ionic startnya itu with Ionic ini warnanya beda, nggak putih, agak sedikit abu-abu, dan ini kenapa UI komponennya warna biru. Nah, ini tuh walaupun nggak pakai style, ya kan, dia tetap terbungkus dengan style yang ada di CSS nih. Nah, mana nih? Nih, hashtag container P.
kontainer P apa maaf, ID kontainer ini kan ada di sini ngebungkus semua yang ini nih, ngebungkus semua isian dari sini. Nah, di home di CSS ini kita di setel lagi teman-teman. Nah, di sini kan ada ini strong. Nih, di sini kan ada strong teman-teman ya. Nah, strong ini dipakai di sini teman-teman. Nah, di sini terus juga yang P-nya bisa kenapa abu-abu karena di sini lihat teman-teman. Di sini diatur di CSS ini. Nah, colornya mau apa terserah. Misalkan ini kenapa tadi warnanya rada ke putih-putih putih ke abu-abuan. Nah, karena di setel di sini. Terus ini font size-nya diatur. Nah, bisa lihat nih yang strong ini kenapa lebih gede karena 20 pixel. Kalau semisal yang kontainer P ini 16 pixel otomatis lebih kecil pada yang strong. Terus text decoration kenapa dijadiin non si A ini? Karena ini tuh link ref. Jadi kalau semisal nggak dipakein apa tadi namanya teks dekorasi ini, decoration itu nanti bakal ada garisnya teman-teman. Oke, kita coba deh, kita jadiin non ya. Kita refresh. Nah, bisa dilihat teman-teman. UI komponennya, bacaan UI komponennya itu menjadi seperti ada garis bawahnya. Nah, itu tuh sebetulnya bisa aja buat pertanda kalau misal bacaan ini bisa diklik gitu ya. Cuman lebih estetiknya itu dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, hilang. Tuh ya, teman-teman. Oke. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain ya, teman-teman? Selanjutnya kita coba bikin style CSS-nya, style CSS-nya. Style dari Ionix-nya aja ya, teman-teman kali ya, mungkin ya. Jadi kita studi kasus kali ini kayak saya tadi sesuai di awal video yang bikin seperti form, terus nanti akan disimpan di local storage-nya Google Chrome. Nah, sekarang kita bikin style-nya dulu, nggak usah ke logikanya dulu. Logikanya kita belakangan ya, teman-teman. Jadi, sekarang yang diperluin itu apa ya kira-kira? Yang diperluin itu ya, yang pertama yang pasti form, teman-teman ya. Formnya itu yang diperluin sama kita tuh yang buat input datanya itu ya, teman-teman. Jadi, kita masuk ke Ionic dokumen yang bagian components, lalu kita cari yang namanya form. Input, kalau misal di Ionic itu input bukan form ya. Maaf. Ini kalau misal kebanyakan kita gunakan fitur search nih. Input, kita searching. Nah, nih teman-teman. Nah, ini dia inputnya ya. Yang seperti ini bukan seperti tadi. Jadi ya teman-teman bebas. Cara menggunakannya cukup simpel. Jadi kita nggak harus tuh ngoding satu-satu, bikin style CSS satu-satu, kayak harus masukin ID-nya dulu, terus bikin di SCSS-nya. Jadi ya kalau misal pakai framework seperti ini tuh ya kita tinggal copy aja codingannya. Mau contoh? Oke, kita contoh dulu seperti ini ya. Ini default input yang misalkan ya tinggal diklik aja di sini. Nah, ini kayak ibarat kata contohnya sebelum dimasukin. Di sini juga ada beberapa tuh, mau React, Vue, atau JavaScript gitu. Kalau saya Angular aja ya teman-teman. Oke, coba kita coba aja ya. Caranya begini nih. Nah, kalian sekarang, karena tadi ini bawaan dari si template, saya nggak perlu lagi, jadi saya hapus aja. Terus sisain yang bagian kontainernya. Terus juga tadi di sini ada beberapa codingan yang saya hapus ya teman-teman. Nah, yang dihapus itu tadi ini ya, yang seperti ini teman-teman. Yang tadi kan ada dua seperti ini ya. Nah, yang ini yang saya hilangkan. Ya, oke. Karena tidak berpengaruh apa-apa di bagian si codingan apa di tampilannya tuh nggak berpengaruh itu sebetulnya. Nah, oke, sekarang kita mulailah mengoding di sini. Nah, ingat taruhnya di dalam kontainer. Oke, ini sudah ya. Coba kita lihat ke tampilan Ionic. Nah, seperti ini, ya kan? Jadi enak sebetulnya. Kita tinggal pakai aja, ya kan? Ini yang Madison ini apa? Read only input itu jadi ya nggak bisa di input kalau di disable. Disable kalau yang read only ini cuman bisa dilihat nama kita gitu misalkan. Cuman saya nggak mau pakai yang ini kurang gitu rasanya ya teman-teman kayak kita cari lagi yang lebih estetik lah ya. Oke, kita cari dulu sebentar ya teman-teman. Oke, kita cari. Ini oke sih, cuman kurang.
Saya biasa yang menggunakan form seperti di website-website aja sih, lebih mempermudah si apa namanya si user nantinya. Nah, mungkin seperti ini yang akan saya gunakan. Ada solid input dan outline input. Nah, kalau misal solid input ini kayak dia tuh bandingannya ya cuman ini. Cuman dia ada kayak backgroundnya, terus nggak ada bungkus kotaknya, nggak ada bordernya, nggak kayak si outline output ini. Saya mungkin akan lebih suka pakai yang outline input ini ya, teman-teman. Karena ya, kalau semisal orang awam kan ngelihat seperti ini kan pasti ngeh gitu, pasti sadar akan ini tuh, oh ya udah gue harus masukin nama gue di sini. Kalau semisal orang-orang IT mah ya mau yang tadi juga udah mengerti, mereka tuh sebetulnya bahkan alurnya juga sudah mengerti harusnya ya. Oke, sekarang kita copy yang bagian ini saja nih teman-teman. Ion input, outline input. Nah, labelnya no lihat teman-teman bisa lihat. Cuma masukin ini doang teman-teman. Kita copy aja yang bawah ini ya. Kita Ctrl C. Kita bikin ke projectnya. Kita Ctrl Z aja teman-teman diundo. Oke, nah di sini Ctrl V deh. Rapikan dulu. Alt Z. Udah. Oke, nah ini dia teman-teman outline input. Sudah masuk ya. Oke. Oke, setelah inputnya ini udah kepasang ya teman-teman, kita modifikasi aja nih. Jadi si outline inputnya nih mau bacanya dijadiin apa sama teman-teman tuh, terus enter text-nya tuh mau dijadiin apa, itu bebas nih cara rubahnya. Yang outline text, outline input itu yang di sini nih teman-teman. Misalkan kita kasih ganti namanya tuh jadi nama lengkap. Oke, nama lengkap. Oke, nah coba kita lihat. Nah, berubah toh. Nah, ini nama lengkapnya. Terus di sini jangan enter text, teman-teman. Kita rubah lagi aja di sini. Ini namanya placeholder ya, teman-teman yang tadi ini. Yang ini itu namanya placeholder. Terus di sini gantian teman-teman nih. Kita ganti di sini. Placeholdernya kita ganti jadi misalkan masukkan nama lengkap Anda. Nama lengkap Anda. Oke, nih, ya, bisa lihat. Nah, oke, sudah selesai ya. Terus sekarang gimana sih caranya si nama tadi tuh bisa kesimpan di local storage kita? Oke, pertama sekarang kita masuk ke file yang namanya homepage.ts. Nah ini nih teman-teman. Salah. Sebentar ya, saya gedein dulu. Nah ini teman-teman. Nih, homepage.ts. Jadi di halaman ini tuh ibarat kata dia tuh untuk bukan ibarat kata ya, memang di sini tuh tempatnya buat ngatur semua backendan yang ada di satu halaman tersebut. Jadi misalkan ini kan di halaman home. Jadi file homepage.ts ini berguna untuk mengatur logika yang ada di halaman home. Jadi misalkan kita mengambil API dari Laravel kita backendan untuk halaman home. Nah, di sini teman-teman. Pokoknya logikanya tuh di sini. Oke. Terus sekarang kita mau coba bikin yang namanya variable name yang berisikan string. Oke. Bentar, yang berisikan string. Isi stringnya itu apa? Sebentar, saya salah ini. Name yang berisikan string sama dengan kita kosongin aja dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini saya bikin variable name yang berfungsi untuk nanti menampung si dari placeholder ini ya teman-teman, dari ion inputnya ini. Jadi nanti kita masukin ke dalam sini, terus tipenya apa string, terus dideklarasikannya langsung. Jadi deklarasinya tuh kita kosongin dulu. Jadi kayak bisa aja di sini isi data, cuman nantinya nggak bisa ditumpuk gitu loh. Ya, jadi kayak ibarat kata ini tuh buat nampung yang diinputkan di sini. Oke, terus di sini kita tambahkan ini dan juga ini ketik modul. Modul kita ketik model teman-teman, bukan modul, model terus masukin nama variabel tadi itu yang kita bikin apa? Name. Oke, coba kita cek apakah error. Oh, ternyata error. Sebentar teman-teman. Ini sebetulnya sensitif sekali ya. Hati-hati ya teman-teman dalam pengodingan. Ini sebenarnya ada salah saya sebentar ya.
Oke, sepertinya di sini teman-teman. Perhatikan yang namanya huruf gede atau kecilnya. Nih, di sini ang model. Coba kita cek. Nah, aman ya. Jadi tadi itu kesalahannya saya ngetiknya nomor huruf kecil semua. Nah, jadi error. Jadi setelah tadi saya cari-cari, ternyata ininya doang teman-teman. Nah, saya juga ada tips buat teman-teman. Kalau misal ngalamin error seperti tadi, gunakanlah AI untuk membantu kalian. Jangan kayak sungkan, lu mah ngoding pakai GPT, lu mah ngoding pakai DeepSeek atau Claude. Ya, apa salahnya gitu. Kita bertanya kepada AI itu tidak masalah sebetulnya. Oke, kita next. Sudah seperti ini. Oke, kalau misal ini udah selesai ya yang ini. Sekarang kita otomatis butuh yang namanya button ya, teman-teman. Button untuk apa, Bang? Ya untuk ngirim si nama yang tadi kita bikin di sini. Jadi kayak misalkan kita carilah namanya buton, buton. Ion Ion button. Nah, di sini dia tempatnya. Nah, kita banyak nih komponen-komponennya. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya kemungkinan pakainya itu yang blok ini, teman-teman. Yang full atau blok. Tapi saya kurang suka nih ujungnya kayak yang full ini kan tajam banget nih ya. Terus yang ini kurang melengkung gitu. Nah, saya tuh pengennya yang kayak seperti ini nih, yang round. Nah, tapi versinya blok, gede gini. Nah, gimana sih caranya ya? Simple aja. Kita copy aja dua-duanya. Oke. Salah, kita copy dulu dua-duanya. Kita tempel lah di sini ya. Kita tempel yang ini satu, terus kita tempel juga yang ini. Salah, yang ini dah. Tempel juga yang ini. Taruh di bawahnya. Set. Kita rapikan dulu. Oke. Caranya seperti ini, teman-teman. Ya, yang ini kan yang blok itu yang tadi yang ini ya. Nah, yang blok ini yang ini ya, yang kayak belakangnya tuh ada ininya. Kanan kirinya tuh nggak tajam gitu ya. Terus yang full itu yang tajam nih, yang belakangnya tajam. Oke. Gimana sih caranya biar si blok ini style kanan kirinya tuh seperti yang round. Nah, yang round kita cari nih, mana ya yang round? Nah, bedanya apa sih yang yang blok ini sama yang round? Bedanya kita ada di sini, di shape HP-nya ini nih. Nah, caranya simple, kita tinggal copy aja yang ini, ya, kita copy, lalu kita masukkan ke sebelah sini, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi, si buttonnya itu tetap full, cuman seperti yang round. Round ini kan kecil, ya, yang round ini kan kecil, tapi saya pengen gede gitu. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Oke, ngeraciknya simple ya. Gampang kan? Tidak terlalu susah. Untuk saat ini mungkin ya tidak terlalu susah ya teman-teman. Oke. Sisanya kita hapus aja karena sudah tidak diperlukan. Oke, nah sudah selesai. Oke, berikutnya gimana caranya? Gimana caranya biar kalau semisal kita ngikutin nama di sini terus kita submit itu akan nongol di sini. Jadi kita pengen tahu nih sebetulnya si tombol sama si formnya ini udah berfungsi dengan baik atau belum. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita bikin parameter seperti ini, do submit ya. Do submit itu nanti berfungsi buat apa Bang? Buat kayak ngatur, ini tuh sebuah variabel atau function di TypeScript ya teman-teman. Jadi kayak seperti ini kita biarkan dulu. Lalu di sini, di ion buttonnya ini, kita tambahin seperti yang modul ini. Ya, kita seperti ang modul ini, kita copy aja, ditaruh ke sini. Cuman bedanya di sini bukan ang modul, teman-teman, tapi klik. Nah, seperti ini klik ya. Terus coba kita cek dulu. Oh, error. Oh ya. Terus di sini tuh kalau misal kali ini jangan pakai kurung siku ini ya, teman-teman. Kita hapus aja. Nah, tidak error kan? Tapi di sini yang dimasukin bukan name, apa? Ya,
nama yang tadi kita bikin di sini, parameter yang kita bikin, kita copy aja, kita masukin ke sini, do submit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya coba apa yang akan terjadi? Oke, coba kita klik, tidak akan terjadi apa-apa. Karena kenapa? Karena si parameter do submit ini belum melakukan apa-apa. Oke, belum melakukan apa-apa ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya ya udah kita console.log console.log yang mau di console.log-nya itu apa? Nama ya, nama yang tadi kita inputin dari sini nih, dari si form ini. Oke, kita inputin mana? Name. Name. Nah, di sini nggak bisa kita langsung panggil teman-teman. Ini akan terjadi error. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini si apa si name-nya ini jadi kayak seperti ada garis coretnya itu ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita tambahin this dulu. Titik. Nah, this name. Oke. Coba kita ke konsol. Oke, maaf. Lupa di sini kurang ini. Nah, jadi kan submit ini kayak ibarat kata satu variabel. Saya lupa banget. Maaf buat teman-teman ya. Submit ini kayak satu variabel. Jadi panggilnya itu ya harus seperti ini, teman-teman. Seperti do submit itu ya. Jadi seperti itu. Mana ya? Nah, di sini tidak ada kan error. Tadi seperti tampilan tadi ada error ya. Ternyata kurang kurung kurawal, teman-teman. Mohon maaf ya, lupa. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Oke, coba kita masukin nama saya. Oke, coba kita enter. Nah, masuk ya. Masuk ya di sini. Karena ini tuh basicnya website, teman-teman pasti akan masuk di sini. Jadi kayak kalau semisal ngoding Android tuh nggak harus tuh bentar-bentar dijadiin Android, bentar-bentar jadiin aplikasi, itu kan akan berat. Kayak misalkan kita mau nge-tracking data nih, datanya ya udah cukup di sini website aja pun bisa, walaupun itu bentuknya mobile, nggak harus dijadiin Android dulu. Oke, kalau semisal seperti ini udah selesai, gimana caranya? Dia masuk ke local storage ini, mana ya? Nah, pokoknya di sini lah nanti gimana caranya dia masuk ke sini. Oke. Nah, karena tadi sudah selesai di sini di konsol ini udah ke tracking nama kita, gimana caranya si nama kita nih kesimpan di local storage-nya. Coba teman-teman klik di sini nih, pojok yang panah ini, terus kita masuk ke memori. Salah, masuk ke application. Application di sini ada yang namanya local storage. Local storage. Nah, ini teman-teman. Nah, saya tuh pengennya nanti nama saya ini masuk ke sini. Gimana caranya? Gini caranya. Kita masuk ke home.ts ini lagi. Kita di sininya, di sini kita masukin namanya local storage. Nah, local storage dot. Di sini ada dua, teman-teman. Kalian itu ada dua, get item sama set item. Nah, kalau semisal kita yang ngeset data itu berarti ya kita set item karena pengen menyimpan data. Kalau get item itu jadi kita ngebutuhin data gitu ya teman-teman. Jadi kita akan gunakan set item. Oke. Di sini ada dua parameter. Dua key. Yang pertama itu eh yang pertama bukan key ya, ada dua value. Yang pertama itu key, yang kedua tuh ya value-nya yang mau diisiin dari key itu apa? Kita key-nya ini name ya teman-teman, koma. Yang dimasukin ini apa? Yang ini teman-teman. Nah, this name. Kita this name lagi teman-teman. This.name. Name. Oke. Coba kita lihat dulu ke browser. Apakah error? Tidak error. Terus kita harusnya di console.log di konsol yang ini, kalau misalnya ter-refresh harusnya hilang. Oke, sudah hilang. Coba kita masukin nama kita apakah masih masuk di sini atau masuk ke local storage itu ya. Kita ketik lagi. Allah subhan. Oke, kita submit. Tunggu. Di sini ada. Apakah kita lihat di application-nya ini ada atau tidak? Oh, ternyata belum ada, teman-teman. Sebentar.
Oh, sorry teman-teman. Nah, tadi kan kita ngeceknya di sini ya. Ternyata datanya itu masuknya ke dalam sini. Jadi kalian kliknya ini nih, yang tanda panah ini nih. Terus juga di sini jangan lupa titik koma ya. Ini sebetulnya opsional aja, cuman untuk jaga-jaga agar terhindar dari error-error itu. Jadi ya kita gunakan saja titik koma. Nah, di sini dah. Di sini dah. Masuknya ke sini dah, teman-teman ya. Coba di sini nih ada yang namanya key-nya itu apa? Key-nya itu name ya. Yang tadi kita masukin nih, name. Kalau misalnya kita mau ganti ya otomatis di sana terganti. Nih, tunggu. Oh, tidak teman-teman, ternyata kalau misalnya itu di sini ada dua key ya nih. Ada name dan value-nya apa. Kalian mau ngisi dari mana? Coba kita inputin ya nama kita. Laras misalkan. Kita submit. Nah, harusnya masuk sini ya. Harusnya masuk kan teman-teman ya? Masuk ya? Coba kita refresh. Nah, bedanya di sini itu sama di konsol, dia tuh ibarat kata ini tuh database versi browser. Jadi kayak misalkan tetap tersimpan datanya nih, cuman ya satu doang value-nya gitu. Jadi kayak misalkan di konsol ini nih, misalkan di konsol ya kita masukin lagi ASD ASD. Nah, di sini ada. Cuman kalau misalnya kita refresh, nah udah hilang. Gitu teman-teman. Oke, coba saya pengen eksperimen. Gimana kalau misal value-nya ditambahin? Ini saya juga nggak tahu ya. Saya juga pengen belajar, cuman dibuat video agar saya buat dokumentasi saya. Oke, coba. Kalau semisal kita bikin lagi satu inputan, kita copy aja yang ini lah ya, biar cepat. Kita pengen bikin satu inputan, misalkan jangan nama lengkap, umur, umur, masukkan umur Anda, umur Anda. Oke, di sini ang model kita di sini bikin juga. Jangan name, jadi kita bikin umur lah. Umur, umur ini kita pakein integer aja karena ya, aduh, wah, sudah. Kita pakai string aja teman-teman nggak apa-apa. Siapa tahu ada user yang inputnya pakai nama, sebetulnya bisa ya di setting kayak ini tuh gimana caranya biar eh yang isinya tuh angka aja. Tadi ada di mana di dokumentasi Ionicnya itu, cuman saya males pakai lagi. Jadi seperti ini saja. Kita jadiin string si variabelnya, terus si do submit-nya ini kita copy juga. Tapi jangan do submit. Kita misalkan do submit umur, umur. Oke. Sebetulnya ini huruf gede kecilnya sebetulnya bebas aja ya teman-teman sebetulnya. Bebas. Oke. Terus yang kita konsol ini apa? Tis umur. Umur. Oke. Terus di sini key-nya umur. Terus di sini ini value-nya umur. 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 Nah, si inputannya gimana biar satu aja teman-teman ya. Sebentar. Gimana kalau inputan ini satu aja, jangan dua. Jadi si dukmu submitnya jangan dua. Coba kita ini aja nih. Terus submitnya kita hilangkan, terus local storage-nya kita tambahin. Gimana coba ya? Eksperimen, kita eksperimen teman-teman. Sebentar ya. Hmm. Oke, berhasil ya, teman-teman. Di sini modulnya eh, kita samain nih umur misalkan. Terus atasnya itu nama. Oke, terapin dulu lah. Nah, jadi bisa nih teman-teman dijadiin satu. Kita tinggal tumpuk aja di local storage-nya itu yang di bagian store do submit-nya ini tambahin value-nya umur gitu. Jadi, nah tersimpan tuh. Tadi saya inputin ASD ASD. Coba kita inputin Faras umur 19. Oke, kita coba submit. Nah, seperti ini. Key-nya juga sama. Berarti benar tadi teman-teman. Key-nya itu yang ini nih.
Jadi kalian teman-teman kalau misal ingin mengganti-ganti ya seperti ini, ganti aja. Terus di sini bakal ke tracking. Oke, datanya kan udah masuk nih ya. Terus gimana caranya kita ngambil nih? Cara ngambil ya kita nggak harus bikin halaman baru lagi ya teman-teman sepertinya karena durasi. Sekarang kita di sini bikin dulu aja nih di si div kontainer ini gimana ya? Coba misalkan kita PSD, jadinya seperti apa ya? Nah, ini. Oke lah. Oh, di atas pojok sini dong. Nah, mungkin di sini aja tuh teman-teman ya. Ini untuk gambaran aja nih ya teman-teman. Terserah nanti stylenya mau seperti apa teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bikinnya di luar kontainernya aja ya, biar nggak terlalu mepet sama itu. Tidak apa-apa. Oke. Misalkan di sini hi, strong. Hi ini siapa nih? Nah, kita misalkan di sini tuh misalkan nama saya. Oke, Paras misalkan. Terus kita copy ini. Terus kita umurnya berapa tadi? Umurnya 19. Misalkan. Oke, coba mana aduh. Kita lihat mana ini. Nah, sini. Kita kasih spasi di sini aja, BR. Udah, biar cepat. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, gimana? Saya tuh pengennya namanya ini nggak statik seperti ini, teman-teman. Jadi namanya tuh nggak ditanam di dalam codingan. Nah, ini nih, saya pengennya kayak ada di sesuai yang ada di sini, teman-teman nih. Sesuai ada yang di apa local storage yang saya miliki. Jadi ketika ini namanya berubah sama ini berubah, saya pengen di sini juga berubah nih. Gimana caranya? Sama aja kayak tadi, sama aja kayak seperti ini teman-teman. Kita bikin satu variabel yang namanya itu misalkan apa ya? Gini, di sini kita bikin nih misalkan sama aja sebetulnya kita bikin mungkin output teks. Nah, output teks yang berisikannya jangan string, jangan integer, jangan apapun, any aja. Ya, ini seperti ini teman-teman. Output teks ini buat siapa? Misalnya kita kan buat bikinnya dua parameter ya. Misalkan di sini teks, output teks nama misalkan name ini. Oke, terus di sini umur. Oke, udah ya. Terus kita eh di ang modulnya di ang onit ang on initnya ini kita masukin lah kita kayak langsung aja console.log. Jadi ang on init ini kalau misal di Ionic ini dia akan ngebaca apa dulu yang ada di apa ya di tampilan halaman itu dari semua yang ada codingan. Misalkan kan ini kan di home ini tadinya nggak ada, saya tambahin aja, saya akal-akalin. Jadi kalau misalkan kita bikin halaman account, nah halaman account ini kalau misal kita manggil on init ini terus masukin output text name kita ini, dia otomatis yang tampil awalnya itu dari sekian banyaknya codingan tuh yang namain dulu teman-teman. Jadi seperti itu. On init ini fungsinya. Sekarang tinggal langsung dah, tinggal kayak inputin this dot local storage. Oh, salah. This kita tinggal panggil this apa namanya yang kita bikin tadi itu output text name sama dengan local storage yang dipanggilnya local storage dot tadi kan set, sekarang get item yang dipanggil itu satu parameter yang dipanggilnya itu key-nya. Jadi misalkan ini kan buat name. Dan kita panggil key-nya name. Oke. Terus tinggal kopas aja. Kita ganti ininya. Jadi bukan name, umur ya. Umur. Terus di sini get itemnya umur juga teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Ya teman-teman. Terus sekarang balik lagi ke halaman home. Nah, di sini kita gimana caranya data yang tadi itu bisa masuk ke dalam sini teman-teman. Jadi caranya seperti ini.
teman-teman masukin aja, tambahin kayak eh, kurung kurawal 2 kali. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk ngeprint kayak bukan ngeprint sih, untuk nampilin apa data atau ya pokoknya data lah dari manapun seperti ini. Jadi datanya tuh akan tampilnya seperti entah itu bentuknya angka ataupun huruf. Kita panggil aja variabelnya tadi apa? Kita panggil variabelnya ini output text name misalkan. Kita Ctrl C aja, kita paste dah di sini. Nah, seperti ini juga sama saja. Kita seperti ini tapi output teks umur. Ini salah teman-teman. Umur awal guys. Kita copy yang ini. Output teks umur. Salah. Sini dong. Rovi. Nah, coba ya. Kita coba apakah ada error. Kalau tidak ada error, seharusnya aman. Nah, lihat teman-teman. Namanya sudah menyesuaikan yang ada di sini teman-teman. Ya, bisa dilihat ya. Misalkan nih, coba nih. Saya ketik Faras, umur 100 tahun. Kita submit, tang. Nah, harus di refresh dulu teman-teman karena si on initnya ini kan emang berfungsinya tuh buat di halaman yang lain. Harusnya tadinya ini tidak ada ya, tapi saya adain karena saya tidak membuat halaman baru. Jadi semua ini tuh apa ya fungsinya gimana ya? Jadi si on init ini fungsinya buat nampilin awal semua apa codingan dari sekian codingan tapi dari beda halaman teman-teman, setahu saya sih gitu ya. Makanya tapi ini bisa juga dipergunakan di halaman lain cuman kurang responsif saja nih ya, seperti ini pokoknya intinya. Untuk nge-get itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalian teman-teman kalau misal saya kurang tepat sih memang sepertinya kurang tepat, namun ini untuk gambaran saja untuk teman-teman belajar ke step berikutnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video bukan tutorial ya, video gimana sih caranya apa bikin form, bukan tadi awal tuh kita bikin tampilan si Ionix, terus bikin form, terus bikin inputan submit, terus masukin data ke local storage, terus ambil data dari local storage. Nah, mungkin kalau misal teman-teman kurang jelas untuk penjelasannya yang saya jelaskan, mohon maaf teman-teman karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup sekian dan terima kasih and see you goodbye. Terima kasih teman-teman.